pengalaman itu bukan segala-galanya. Mungkin kalau misalnya kita di dunia sekuler gitu ya, kita bekerja, makin banyak pengalaman itu bagus, jadi mengajarkan kita banyak hal. Tetapi it's a different case kalau misalnya ini kita ngomong soal kehidupan di dalam Tuhan. Menemukan prinsip-prinsip, cara kita bersikap, dan cara pandang kita, cara kita ngambil keputusan. Kalau cuma mengambil dari pengalaman saja, kita akan salah kaprah. Aku punya 3 alasan kenapa kita sebagai anak Tuhan tidak boleh menjadikan pengalaman itu sebagai sumber segalanya. Yang pertama, karena pengalaman itu dapat membuat kita mengambil konklusi yang salah. Jadi kita ini bisa cenderung terlalu gegabah dalam mengambil suatu kesimpulan terlalu cepat sebelum kita ini mengerti keseluruhan fakta yang ada. Contoh, kalau misalnya kita ini lahir yatim piatu, dijauhin teman pula. Kalau kita pakai pengalaman saja, pasti mikirnya gimana? Tidak ada satupun yang sayang sama aku, ya kan? Tapi Firman ngomong apa? Bagaimana dengan Tuhan? Firman mengatakan, Tuhan yang menenun kita di dalam kandungan ibu kita. Dia yang mati ganti posisi kita di kayu salib. Itu kalau bukan sayang, apa namanya itu? Contoh yang lain, misalnya kita sudah sakit selama 30 tahun, kita sudah berdoa, kita sudah berusaha, tetapi nggak sembuh-sembuh. Kira-kira konklusinya apa? Mungkin kita berpikir, Tuhan ingin kita sakit. Sedangkan, apa yang firman Tuhan katakan soal ini? Ada beberapa pertimbangan, in fact. Bagaimana dengan konsekuensi dosa? Jadi sakit penyakit kita itu bukan karena Tuhan yang ingin bikin kita sakit, tetapi ini adalah konsekuensi dari dosa yang kita bawa dari Adam dan Hawa. Tapi ini karena technically salah kita sendiri sebagai manusia. Kita nggak bisa salahkan Tuhan. Pertimbangan lainnya, bagaimana dengan kesaksian hidup yang muncul selama 30 tahun kita sakit? Orang yang disembuhkan Tuhan, puji Tuhan, bisa jadi kesaksian. Oh iya, Tuhan masih melakukan mujizat, which I still believe it happens today. Tapi kalau dalam case tertentu, Tuhan memilih untuk nggak menyembuhkan. Sering kita bertambah dewasa, kita meskipun sakit, kita tetap mengikuti Yesus, kita tetap melayani. Lebih menginspirasi yang mana? Orang yang sembuh lalu melayani, atau orang yang meskipun sakit, tapi tetap mau mengikuti Yesus? Jelas yang kedua, karena semua orang bisa puji Tuhan, bisa melayani, bisa memuji Tuhan ketika mereka diberkati. Tapi ketika Tuhan terkesan tidak menolong, tapi orang itu tetap setia, itu baru hebat. Itu baru menginspirasi. Bagaimana dengan kekekalan nanti? Firman mengatakan kalau penderitaan kita di bumi ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan datang nanti pas kekekalan. Inilah yang terjadi kalau misalnya kita ini tidak mau mempertimbangkan firman. Kita kalau jadikan pengalaman sebagai dasar kita berpikir saja, kita akan kehilangan kebenaran-kebenaran yang aku tadi sudah coba jelaskan. Alasan yang kedua, kenapa kita nggak boleh menjadikan pengalaman itu segalanya? Karena kita menaruh dasar kita kepada sesuatu yang tidak pasti. Karena praktek di lapangannya, kebanyakan itu akan jadi apa? Perdebatan antara orang yang pengalaman itu berbeda. Contohnya, banyak orang itu punya pengalaman pahit dengan orang-orang di gereja, khususnya orang yang melayani. Tapi ada juga orang-orang itu yang pengalaman itu ketemu dengan anak Tuhan yang genuine, yang beneran hidupnya itu beneran dituntun Roh Kudus. Kalau ketemu jadinya apa? Perdebatan pasti. Karena satunya bilang, semua orang gereja sama aja kayak gitu. Tapi yang sebelah bilang, enggak kok, orang gereja nggak kayak gitu. Oh, yang aku ketemuin baik-baik semua, cinta Tuhan luar biasa, tolong aku saat susah. Yang sebelah sana mungkin ngambil duit malah saat susah, nipu saat orang yang lagi terpuruk. Jadi kita mau dengerin yang mana? Kalau kita cuma denger pengalaman, akan jadinya seperti ini, perdebatan yang gak ada habisnya. Sedangkan firman ngomong apa? Kita kalau menaruh harapan itu jangan pada manusia, tapi pada Tuhan. Tentu saja akan ada terus kelakuan orang-orang di dalam gereja itu jadi batu sandungan, nipu, dan segala macam. Tetapi kita juga gak boleh bias. Ada juga anak-anak Tuhan yang sungguh-sungguh ditemukan dalam gereja, dalam komunitas, yang cinta Tuhan, yang gak akan nipu, yang akan nolong kita saat kita ini terpuruk. Itu akan ada juga. Kebenarannya begitu. Akan ada kambing, akan ada domba. Kalau kita cuma pakai pengalaman, kita akan berat sebelah saja. Either kita akan jadi terlalu naif, menganggap semua orang itu seperti malaikat, atau kita ini jadi orang yang sangat skeptis, kita bahkan gak mau datang ke gereja. Karena berpikir semua orang Kristen sama saja. Tetapi kenyataannya, fakta firman Tuhan tidak berkata demikian. Last but not least, yang ketiga, kalau kita cuma mengandalkan pengalaman saja, kita akan jadi orang yang munafik. Minimal kita nggak konsisten.
Maksudnya gimana? Karena kita bilang biasanya sebagai anak Tuhan kita ini open, kita terbuka kalau ada teguran, kritikan, evaluasi masuk ke kita. Tapi bagaimana kalau pengalaman yang kita punya itu bertentangan dengan kebenaran firman? Orang negur kita pakai firman dan itu bertentangan dengan pengalamannya kita. Pasti ada kecenderungan kita ini nggak mengakui kalau apa yang kita percaya dari pengalaman kita itu salah. Biasanya cenderung berpikir seperti apa? Karena pengalamanku ngomongnya begini, so it's real for me. Misalnya nih, ada yang percaya kalau kita doakan kesembuhan ke orang, pasti sembuh. Nggak mungkin nggak sembuh. Tuhan pasti selalu sembuhkan orang yang sakit. Pengalamannya ngomong begitu. Tetapi kalau dikonfront dengan firman Tuhan yang bilang, tuh ada temannya Paulus, di dalam suratnya, dia ditinggal sakit sama Paulus. Nggak sembuh. Masa iya tinggal selama itu nggak didoakan? Either Paulus nggak beriman, atau Tuhan memang yang tidak menghendaki orang itu sembuh. Kita ini jadi nggak konsisten. Kita bilang anak Tuhan harusnya percaya firman, tetapi ketika dikonfrontasi dengan firman Tuhan yang mungkin bertentangan dengan pemikiran dan pengalamannya kita jadi denial. Makanya oleh sebab itu firman itu bilang, Alkitab yang kita punya, firman Tuhan yang kita pegang, itu berguna untuk mendidik orang dalam kebenaran, mengajari agar kita ini mengerti apa yang harus kita lakukan, apa yang harus kita percaya. Bukan percaya pengalaman, tapi percaya apa kata firman. Biarkan pengalaman itu difilter dengan firman. Jangan sebalik. Kalau kita mengandalkan pengalaman saja, sumber kita itu bukan lagi firman Tuhan, tetapi pengalaman. Kalau kita baca firman, kita hanya mau percaya apa yang sesuai dengan pengalaman kita, bukan apa yang firman Tuhan katakan secara keseluruhan. Yuk kita jadi anak Tuhan yang objektif, jangan jadi anak Tuhan yang subjektif dan naif, yang cuman percaya dengan pengalaman, tetapi nggak mau buka hati ketika firman bilang pengalaman kita itu salah.